ini Ustazah. Nas udah Ya, bawain sama kita sebuah riwayat yang mengatakan bahwa rezeki manusia itu tidak akan pernah tertukar. Karena Allah lah yang mengatur semuanya. Allah sudah ukur juga berapa untuk si A, berapa untuk si jadi A. segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Allah menghendaki dia menjadi orang yang kaya di mata manusia. Tadi kata Ustadz Syam, Iya, miskin di mata manusia, tapi sejatinya itu ada hikmahnya loh. ada Coba hikmahnya. kalau semua orang kaya semua, siapa yang mau bekerja membantu orang-orang kaya ini? Si miskin membantu yang kaya. Siapa yang mau menjadi asisten Saling rumah tangga? membantu. Saling Tapi saya membantu. ingat sebuah ungkapan ulama namanya Imamul Haddad Mhm. itu apa yang di alladzi li ghairik, apa yang bukan ditakdirkan untukmu la yasilu ilaik, Ya, alladzi li ghairik la yasilu ilaik. Apa yang bukan untukmu itu walaupun sudah sampai di depan mulut betul. itu adalah tidak akan menjadi milikmu. Alladzi li ghairik la yasilu ilaik. Walladzi qasamlak, dan apa yang ditakdirkan untukmu walaupun sudah di tangan orang lain itu akan kembali padamu. Jadi tenang Oh, aja. tenang aja. Jadi untuk urusan harta, urusan rizki, kalau misalnya kita ngomong harta rizki kan banyak ngomong Iya. harta, jadi tenang saja karena nggak akan pernah kalau memang sudah menjadi milik kita. Tapi Ustadz Syam menarik ini ada kita lihat ada seorang pedagang sahabatnya Rasulullah Ya. namanya Amr bin Ash yang sangat terkenal sekali karena berdagangnya luar biasa. Coba lihat kisahnya ketika dari Mekah menjadi orang yang sangat kaya raya, lalu harta kekayaan itu diserahkan kepada Islam, menjadi orang yang tidak punya harta sama sekali. Pada akhirnya dia menuju ke Madinah. Iya. Setelah sampai ke Karena Madinah, perjuangannya dalam Islam. betul. Maksudnya untuk Allah, semua untuk Allah. Tapi setelah ke Madinah nggak punya harta, Iya. yang terjadi adalah orang-orang Ansar mengatakan, nih aku berikan seluruh hartaku. Seluruh hartaku, jadi nggak perlu kerja lagi, udah kaya aja. Enak Subhanallah. ya kalau kita kalau Sahabat, begitu. iya, iya, iya. Kalau Mas Sigit, misalnya Mas Sigit nih, Iya. apa apa untuk Allah, misalnya nggak ragu-ragu lagi nih di perjuangan Allah. Oh, aku capek-capek nyari ini, aku nggak mungkin sumbangin gitu aja dong. Pernah nggak ngerasa Tapi kayak Amr bin As iya. nggak mau diambil loh Mas Sigit. Amr bin As itu ke pasar Mm-mm. berdagang, bekerja. Jadi bukan dalam artian mengambil rezekinya orang begitu saja, bekerja dari nol dan menjadi kaya raya lagi karena usahanya sendiri. Mas Sigit kalau melihat orang seperti itu atau Mas Sigit sendiri gimana? eh Terus terang sih pasti akan susah diterapkan di kehidupan. Iya. Iya, Iya, susah Betul, betul. banget betul, pasti. betul. Namanya manusia gitu kan. Sampai saat ini sih masih sering banget ngalamin gitu ya. Maksudnya punya barang terus yang harus dikasihkan ke orang lain atau harus disumbangkan sedikit ke orang lain. Tapi kalau kita masih sayang sama barang itu apalagi merasa wah saya udah berusaha mati-matian nih, berusaha capek-capek buat dapetin barang ini susah banget. Susah banget Betul. terus terang. Makanya aku tuh kadang berpikir gini, wah itu kan sahabat, itu kan nabi gitu kan. Tapi kan Iya manusia betul. juga. Tapi kan manusia juga, makanya Betul. kita cuman berusaha untuk mendekati. Bukan, kita mustahil mendapati derajat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala janjikan juga pahala yang sangat luar biasa. Makanya Kutu Hasanah Rasulullah SAW juga lihat para sahabat-sahabat ini tenang saja dengan harta, tenang Ya, saja dengan rizki. Abu Bakar As-Siddiq orang yang kaya raya dermawan, Utsman bin Affan itu pedagang kain yang juga kaya raya. Tenang saja dengan rizki, nggak merasa pernah direbut orang, rizkinya disumbangkan kepada Allah, jalannya Allah, ternyata Allah melipat gandakan dengan luar biasa, dikasih keberkahan. subhanallah. Gitu Masya Allah. Luar biasa. Tapi ini ya Ustadz Syam dan Ustazah Oki. Ibu-ibu, hidup ini keras, betul Bu? Hidup ini adalah perjuangan yang tidak ada henti-hentinya. Iya. Iya. Nah, Kayak gimana? lagu ya. Iya benar. Hidup ada lah gitu ya. Iya benar benar. Ketahuan yang ngambil. Tapi pertanyaannya nih ya, Ustadz sama Ustazah. Heeh. Terus gimana caranya biar kita harus tetap yakin kalau rezeki kita itu ya udah segitu aja. Rezeki kita nggak bakal ketuker. Nah, Ustadz Maulana, kira-kira seperti apa nih? Baik. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Menarik sekali tema ini karena mengantarkan kita untuk bisa tersenyum. Tersenyum dulu semuanya. Senyum. Ketawa. Bagus. Berarti ibu tidak gila. Bagaimana caranya kita tetap yakin dengan rezeki penghasilan kita di tengah persaingan? Nih, buat yang di rumah mohon maaf kita tidak ngajarin. Bukan berarti kita bahas ini berarti kita lebih kaya dari yang di rumah. Bisa jadi yang di rumah lebih kaya. Kita ini ya Allah ya Rahman ya Rahim mohon maaf. Satu bentuk yang bagus kita tanamkan pada diri kita. Yakin akan rezeki Allah.
mohon maaf. Tidak pernah Allah mau mengecewakan hambanya. Makanya kalau mau rezekinya baik, lakukan sesuatu yang baik. Tanpa harus melakukan sesuatu dalam artian takut rezekinya hilang, takut rezekinya tertukar, takut rezekinya diambil orang. Rumah saya di Makassar tidak dikunci. Yang mau datang silahkan. Yang mau nginap silahkan. Yang mau makan, makan sendiri. Enak aja mau disuapin. Terserah. Mohon maaf. Yang mau datang gitu. Karena kenapa? Mohon maaf, jangan pernah merasa bahwa Allah mengecewakan kita. Makanya menarik sekali ketika ada persaingan, ketika ada masalah, ketika ada ketakutan, ketika ada sesuatu yang membahayakan. Sebenarnya satu intinya, yakin sama Allah. Makanya istighfar perbanyak. Karena bisa jadi rezeki kita hilang karena disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu berarti ada dosa yang kita lakukan sehingga rezeki itu hilang. Contoh, bukankah rezeki itu salah satunya adalah kesehatan. Makanya dalam surah Al-Waqiah ada 8 tempat pemberhentian lalu kita berdoa di situ. Buat yang selalu baca Al-Waqiah di waktu subuh, Ar-Rahman di waktu duhur, Asar As-Sajadah, Maghrib Yasin, Isya Al-Muluk. Minta tolong kalau dalam surah Al-Waqiah pagi-pagi lagi nonton nih, mudah-mudahan bisa diamalkan. Surah Al-Waqiah ayat 89. Parauhu warehanu wa jannatun naim. Itu dibaca kalau perlu 11 kali. Insya Allah rezekinya baik, lancar itu. Insya Allah. Apalagi kalau pergi masuk di toko, masuk di usahanya, baca itu. Surah Al-Waqiah ayat 89. Baca 11 kali. Parauhu warehanu wa jannatun naim. Makanya ada 4 aantum yang kita dapatkan dalam surah Al-Waqiah. Aantum yang pertama rezeki nutfah, aantum yang kedua rezeki tanah, aantum yang ketiga rezeki air, aantum yang keempat rezeki api. Siapa yang kasih semua itu? Allah. Apalagi kalau kita ketemu dengan ayat 10-nya, menarik sekali. As-sabiqun as-sabiqun, orang yang paling duluan masuk surga, itu rezeki yang paling hebat. Karena rezeki yang terhebat itu apabila kita bisa masuk surga. Ibu, jangan takut ya. Jangan takut ya. Allah membagikan rezeki sesuai dengan pemanfaatan yang kita lakukan. Kalau Allah kasih hambanya kepada ini, nanti disia-siakan. Mending tidak usah, dikasih saja yang ini sesuai keahliannya aja. Karena Allah tidak akan membuat harta itu mubazir. Makanya keyakinan kita kepada Allah sudah itu aja. Ya, saya ditawari jabatan, saya tolak mentah-mentah. Dikasih bawain uang 500 juta, ini Ustadz ambil, ini baru DP. Kalau Ustadz mau, maaf ambil rezeki saya yang lain aja. Karena tidak cocok buat saya. Daripada tidak berkah, betul tidak? Bayangkan Nos, aku dikasih jabatan RT, aku tolak. Kenapa? Kenapa harus RT? Cuma tinggian dikit. Tinggian dikit. Bener. Tapi benar. Nanti jangan sampai saya malah menzalimi orang. Kan saya jarang ada di rumah. Oh. Kan enggak boleh. Tapi benar, rumahnya Pak Ustadz nggak dikunci. Enggak. Sama dong, rumah kita juga nggak dikunci. Bagus lah. Iya, karena kuncinya hilang. Hati-hati. Oke. Bercanda boleh tapi tidak boleh bohong. Tapi benar hilang. Benar hilang. Benar hilang, tapi sekarang udah diganti. Ya udah, amin. Oke, nanti kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol sama Ustadz dan juga Ustazah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.